wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Khusus adalah kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, keistiqomahan, bisa kembali duduk di majlis tempat insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini merupakan dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain al-angar. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي الناس للصلاة فنادى فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين بالناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وبكت منها العيون. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu lamma qaraba wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya tatkala dekatnya hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara Bilalan an yunadiyan nas bis-shalah, Nabi memerintahkan sahabat yang bernama Bilal agar mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain untuk melakukan sholat. Fanada fajtama'al muhajiruna wal ansar ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal bin Rabah, beliau memanggil semua sahabat-sahabat, maka berkumpullah sahabat, baik mereka yang dari kalangan muhajirin atau sahabat dari golongan ansar. Muhajirin itu mereka yang hijrah ke kota Madinah, itu namanya muhajir ya. Penduduk Mekah pindah ke kota Madinah, nah, muhajirin. Jadi kaum muhajirin dan ansar mereka berkumpul di masjid Nabi Muhammad. Wa shalla rak'ataini khafifataini linnas. Kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Thumma sha'idal mimbar. Kemudian Nabi naik mimbar. Fahamidallah wa asna alaih. Kemudian ketika Nabi naik mimbar, beliau memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wa khataba khutbatan balighatan. Setelah itu Nabi Muhammad
beliau menyampaikan khutbah yang mana khutbah tersebut sangat dahsyat. Isi khutbah Nabi Muhammad itu sangat dahsyat. Wajilat minhal qulub. Khutbah tersebut sangat menyentuh hati para sahabat. Wabakat minhal uyun, dan membuat mata sahabat itu menangis. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan di dalam khutbahnya, ya ma'asyarul muslimin, wahai orang-orang muslim, wahai sahabat-sahabatku, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah bi'idzni. Sesungguhnya aku, kata Nabi, untuk kalian itu aku adalah seorang nabi, seorang penasehat dan pengajak. Wa da'iyan ila Allah, mengajak agar kalian kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu lakum kal akhil musyaffah wal abur rahim. Aku, kata Nabi, pada kalian itu seperti saudara yang sangat belas kasih dan seperti orang tua yang penyayang terhadap anaknya. Man kanat lahu indi madlamatun falyakum. Barang siapa, kata Nabi, yang pernah aku sakiti, yang pernah aku dolimi, maka hendaklah berdiri. Wal yaqtasu minni qabla al-qisas yawmal fil qiyamah, dan hendaklah membalas sebelum nanti Allah memberikan balasan nanti di hari kiamat. Siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah aku sakiti, maka berdirilah, balaslah sekarang, sebelum nanti Allah memberikan pembalasan nanti di akhirat. Falam yakum ilaihi ahadun. Tidak ada seorang pun sahabat yang berdiri. Hatta qala thaniyan wa thalithan, sampai diulangi oleh Nabi Muhammad 2 kali sampai 3 kali. Setelah diulang oleh Nabi Muhammad 2 kali, 3 kali, siapa yang pernah aku zalimi, apa yang pernah aku, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang pernah aku sakiti, maka hendaklah berdiri, balaslah sekarang. Ya, hendaklah balas, kata Nabi Muhammad SAW. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki. Ya, berdirilah seorang laki-laki. Yuqalu lahu Ukasyah bin Muhsan. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kalangan umat Nabi Muhammad yang bernama Ukasyah. Ukasyah bin Muhsan. Fawaqafa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berdiri, berhenti di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, berhenti di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah.
Jadi ketika sahabat Ukasyah tadi berdiri di hadapan Nabi Muhammad, ya, karena permintaan Nabi, siapa yang pernah aku sakiti, pernah aku dolimi, maju ke depan. Majulah sahabat yang bernama Ukasyah bin Muhsan. Ya Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya. Laula annaka nasyabtana marratan ba'da marratin ma kuntu uqaddimu ala syai'in min dzalik. Ya Rasulullah, kalau seandainya bukan engkau yang menyuruh maju ke depan, karena sudah berapa kali engkau memanggil, pertama, yang kedua, yang ketiga, tidak ada satupun yang menghadap Nabi Muhammad. Kalau bukan karena engkau yang menyuruh ya Rasulullah, maka aku tidak akan berdiri di hadapanmu. Walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin. Kemudian sahabat Ukasyah ini menceritakan kepada Nabi Muhammad, dulu ya Rasulullah pernah terjadi antara engkau dengan aku di peperangan Badar. Jarak naqati naqatuka, yang mana unta milikku dan untamu berdekatan di peperangan Badar. Fanazaltu 'anil naqati wa danautu minka. Kemudian aku turun dari untaku dan mendekatimu. Hatta aqbala fakhiduka, sehingga aku tercium pahamu. Karena kudanya berdekatan. Ketika Ukasyah ini mau turun, terciumlah paha Nabi Muhammad. Farafa'tal qatib, ketika aku tercium pahamu ya Rasulullah, engkau mengangkat tongkat. Ya, Nabi pegang tongkat pada saat itu. Alladzi tadribu bihin naqata, yang mana tongkat tersebut biasa engkau gunakan untuk memukul unta, agar unta tadi ketika berjalan tuh agak laju sedikit. Alladzi tadribu bihi an-naqata li-sur'ati 'an fil masyi, yang kau gunakan tongkat tersebut untuk memukul unta tadi agar lebih laju di dalam berjalan. Wa darabta bihi khasirati. Nah, ketika engkau mengangkat tongkat tadi ya Rasulullah, terkena pinggangmu. Nah, kata Ukasyah, ketika engkau mengangkat, terkena pinggangku ya Rasulullah. Fala adri a'amidan kana minka ya Rasulullah, am aradta bihi darabana qatuka. Tapi aku tidak tahu ya Rasulullah, apakah engkau sengaja ya, ataukah engkau itu hanya ingin memukul untamu. Ya. Ketika tongkat tadi diangkat oleh Nabi, terkena pinggang Ukasyah. Nah, aku tidak tahu ya Rasulullah, apakah itu sengaja atau kebenaran engkau itu mau memukul unta, tapi terkena pinggangku. Faqala Rasulullah, maka Nabi berkata kepada Ukasyah, hasya ya Ukasyah ayyata'ammadaka Rasulullah bitardi. Tidak mungkin wahai Ukasyah, seorang Rasul sengaja memukul. Tidak mungkin kata Nabi. Faqala Nabi SAW di Bilal. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, intaliq ila manzili Fatimah, fa'tini bi qadibi. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah, kemudian engkau ambilkan tongkat. Fakharaja Bilal minal masjid wa yadahu ala ra'si. Maka keluarlah Bilal bin Rabah dari masjid Nabi Muhammad sambil meletakkan tangannya di kepala. Ya, kayak ini lah sampai Bilal. Nabi nyuruh ngambil tongkat. Berarti ini memang bujuran ini, si Ukasyah ini mau membalas. Ini kayak ini Bilal.
Faqala hadza Rasulullah aqal qisas min nafsihi faqara'a bab Fatimah. Sambil memegang kepala, Bilal sambil mengucapkan Rasulullah mau dikisos. Rasulullah mau dikisos, mau dibalas oleh Mukasyah. Setelah sampai di rumah Fatimah, faqara'a bab Fatimah. Beliau mengetuk pintu rumah Fatimah. Faqalat, Fatimah bertanya, "Man 'alal bab?" Siapa yang ada di depan pintu? Faqala, "Ji'tuka liqadibi Rasulillah." Maka Bilal tadi mengatakan, "Aku datang kepadamu wahai Fatimah untuk meminta tongkat Nabi Muhammad." Faqalat Fatimah, maka Fatimah bertanya, "Ya Bilal, ma yasna' Ali bil qadhi?" Apa yang akan dilakukan ayahku dengan tongkat ini? Faqala ya Fatimah inna abaka yu'til qisas min nafsi. Bilal mengatakan, "Wahai Fatimah, sesungguhnya ayahmu mempersilahkan dirinya dikisos." Kisos itu artinya dibalas. Faqalat Fatimah, maka Fatimah dengan suaranya beliau mengatakan, "Ya Bilal, manil ladzi yatibu qalbuhu ayyaqtassa min Rasulillah." Wahai Bilal, siapa orang yang sampai hati mau mengkisos Rasulullah? Siapa orangnya yang berani membalas Rasulullah? Fa'akhadha Bilal al-qadib wa dakhala al-masjid. Setelah tongkat itu diserahkan Fatimah kepada Bilal, maka diambil oleh Bilal, kemudian dibawanya ke hadapan Nabi Muhammad. Beliau masuk ke dalam masjid Nabi, wa dafa'al qadib ila Rasulillah. Beliau berikan tongkat tersebut kepada Nabi Muhammad. War Rasul dafa'ahu ila Ukasyah. Setelah tongkat itu diterima oleh Nabi, Nabi menyerahkan tongkat itu kepada Ukasyah. Nabi Muhammad. Diserahkan tongkat itu kepada Ukasyah. Falamma nadharahu Abu Bakr wa Umar qama faqala ya Ukasyah, nahnu baina yadayka fadqassa minna wa la tadqassu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat oleh sahabat Abu Bakar dan Umar ketika tongkat itu diserahkan oleh Nabi. Ini kayaknya bujuran ini, si Ukasyah ini mau membalas. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mereka langsung berdiri dan mengatakan kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, kami ada di hadapanmu. Engkau balas saja kami. Jangan berani-berani membalas Nabi Muhammad." Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, "Uq'uda, duduklah kalian berdua. Qad 'arafa Allah Ta'ala makanakuma." Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua. Faqama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berdirilah sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupu sekaligus menantu Nabi. Imam Ali mengatakan, "Ya Ukasyah, ana fil hayati baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ukasyah, aku selama hidup selalu berada di dekat Nabi Muhammad. La yatibu qalbi an taqtassa min Rasulillah. Aku tidak rela engkau membalas Nabi Muhammad. Fa hadha dhahri wa batni faqtassa minni bi yadik. Ya, Sayyidina Ali sambil mengatakan, "Nah, ini punggungku. Ini perutku." Ya. Maka balaslah dariku, kata Ali bin Abi Thalib. Wa ajridni biyadika, campurlah aku dengan tanganmu, kata Sayyidina Ali. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, qad 'arafa Allah makanaka wa niyatak." Wahai Ali, Allah mengetahui niatmu dan Allah mengetahui kedudukanmu. Duduk Sayyidina Ali. Faqamal Hasan wal Husain. Kemudian berdirilah cucu Nabi Muhammad yang bernama Hasan dan Husain. Faqala ya Ukasyah. Hasan dan Husain mengatakan kepada Ukasyah, "Wahai Ukasyah, alasta anta ta'rifuna? Bukankah engkau mengenal kami?"
Ana sibqa Rasulillah, kami cucu Rasul. Wal qisas minna kal qisas min Rasulillah. Engkau membalas kami, memukul kami sama saja dengan engkau memukul Nabi. Oh ini penting ini. Ya, biar itu tadi, biar bubuhan nikmat benar. Hati-hati. Nih. Ya. Memukul, menyakiti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, sama halnya dengan menyakiti Nabi Muhammad. Ya. Terus sampai bawah, sampai semua keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, menyakiti keturunan beliau berdua ini sama halnya seperti menyakiti hati Nabi Muhammad. Tidakkah engkau mengenali kami, wahai Ukasyah? Engkau memukul kami sama halnya seperti engkau memukul Nabi Muhammad. Tidak perlu engkau memukul kakek kami, pukul saja kami, sama saja, karena kami cucunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahuma, maka Nabi mengatakan kepada kedua cucunya Hasan dan Husain, uq'uda ya qurrata aini, duduklah kalian berdua wahai penyejuk hati, wahai penyejuk mata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ukasyah idrib in kunta dhariban. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ukasyah, ya, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk, Sayyidina Ali duduk, Hasan dan Husain duduk, Nabi kemudian mengatakan kepada Ukasyah, wahai Ukasyah, pukullah bila engkau ingin memukul. Faqala ya Rasulullah, Ukasyah mengatakan kepada Nabi Muhammad, darabtani wa ana 'arin an thawbi. Ya Rasulullah, ketika engkau memukul pinggangku, pada waktu itu aku tidak menggunakan pakaian, aku tidak pakai baju, ya. Aku tidak menggunakan baju ya Rasulullah. Kau sekarang menggunakan baju, rasanya tidak adil. Ya, aku tidak mau memukulmu dalam keadaan kau masih menggunakan baju. Aku tidak mau, karena ketika engkau memukulku, aku tidak pakai baju. Jadi seperti apa kata Rasulullah? Ya, kalau bisa buka baju. Itu sahabat makin panas. Makin panas ini sahabat Nabi Muhammad. Ya, kemudian ya karena Nabi Muhammad, ya, orang yang luar biasa, ya, tidak mau urusan seperti ini nanti panjang sampai di akhirat. Ya, karena ini apa? Urusan dengan sesama manusia. Kalau urusan sama Allah gampang. Ya, hablum minallah itu gampang. Kita punya dosa kayak apapun, ya, bisa diampuni Allah. Tapi kalau punya dosa dengan sesama manusia, ini yang bahaya. Ya, tidak bisa diselesaikan. Ya, harus minta maaf. Ya, nah, kalau seandainya belum sempat minta maaf, dia khawatirnya di akhirat. Ya, makanya Nabi kan ada menyebutkan dalam hadis itu, ada dari kalangan umatku yang di akhirat itu bawa amal kebaikan itu seperti gunung Tihamah. Dia banyak bawa amal sholat macam-macam. Ya. Pas mau masuk surga, di stop. Ya, di stop. Tong, nanti dulu tong, masuk tong. Enak dulu. Itu nah di belakang ada yang ngiyong ya, yang manggil. Lihat di belakang. Si Fulan datang minta keadilan dengan Allah. Ya Allah, beliau si Fulan ini pernah zalim kepadaku. Ya, si Fulan ini pernah macam-macam yang berdatangan ini. Ya, akhirnya pahalanya yang banyak tadi habis. Ya, gara-gara pahalanya tadi diberikan oleh Allah kepada orang yang pernah dizaliminya, yang pernah disakitinya. Ya, habis pahalanya, yang datang masih banyak. Masih banyak. Ya, kayak apa lagi nih balasnya? Pahalanya sudah habis, yang datang masih banyak. Ya, nah,
Disitulah nanti kelihatan sifat adilnya Allah. Di akhirat tidak akan ada satupun hamba yang dirugikan, akan mendapatkan keadilan. Walaupun orang yang tadi pahalanya sudah habis, yang datang masih banyak. Yang datang ini nanti dilihat oleh Allah. Ini banyak nih, yang datang ini dosa-dosanya banyak. Ini buat piannya. Yang kedua datang, diambil lagi dosanya, dijulung sama orang lain. Sehingga pahalanya habis, yang tersisa dosa. Fapuriha ilanna. Akhirnya kan aja jadi masuk surga, dilempar ke neraka. Pikirannya udah macam-macam tadi. Masuk surga, masuk surga. Nah udah ngerasa banyak pahala. Fakasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thawbihi. Ketika Mukasyah mengatakan seperti tadi, ketika engkau memukulku, aku tidak pakai baju. Tolong buka baju ya Rasul. Dibuka oleh Nabi. Ketika Nabi membuka baju, fasahal muslimuna bil buka. Maka sahabat-sahabat itu berteriak semua, menangis. Nangis karena mereka itu ya tidak tega melihat Nabi mau dicambuk, mau dipukul oleh Mukasyah tadi. Oh berteriak sahabat-sahabat, bertangis kan, sangkal. Tapi tidak bisa karena dilarang oleh Nabi. Falamma nadhara Mukasyah ila bayadi jismi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi membuka bajunya, Mukasyah melihat badan Nabi Muhammad, melihat tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inkabba alaihi wa qabbala dhahrihi. Itu Mukasyah langsung mendekat di peluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan badan Nabi itu dicium-cium. Di peluknya dicium-cium. Wa qala fidaka ruhi ya Rasulullah. Kemudian Mukasyah mengatakan, ya Rasulullah, saya tebus baginda dengan nyawa. Man yatibu qalbuhu ayyaqtasu minka ya Rasulullah. Siapa orang yang rela membalas? Tidak ada orang yang rela membalas Nabi Muhammad. Oh, ini masih peluk Anda. Wa inna ma fa'altuhu raja'an ayyamassa jismi bi jismika syarif wa yahfadni rabbi bi hurmatika minan nar. Ini kehebatan sahabat. Aku melakukan ini ya Rasulullah karena aku berharap. Aku lakukan seperti ini karena aku berharap ya Rasulullah, kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu. Kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Dan mudah-mudahan dengan bertemunya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah, sehingga aku nanti dijaga oleh Allah dengan kemuliaanmu dari api neraka. Tujuanku hanya itu. Tongkat tadi memang dalam riwayat ini tongkat memang Mukasyah sudah kayak ini, cuma taktik kan, pinter-pinternya sahabat kayak itu, pengen nyentuh badan Nabi Muhammad. Ya, kayak ini tongkat dilepas, Nabi langsung dipeluk, dicium-cium. Ya, aku melakukan ini ya Rasulullah, cuma berharap agar kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Mudah-mudahan dengan bersentuhan tadi Allah jaga aku dari neraka. Maka alaihi salatu wassalam, maka ketika itu Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di hadapan beliau, "Ala man yuhibbu an yanzura ila ahli jannah falyanzur ila hadha syakhs." Ketahuilah kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihat orang ini. Siapa orang yang ingin melihat penghuni surga, maka lihat orang ini. Faqamal muslimun
yuqbiluna baina ainaihi. Maka sahabat-sahabat tadi langsung mendatangi Ukasha, ya, menciumi Ukasha, bahkan di antara matanya diciumi oleh para sahabat. Dan sahabat mengatakan, "Mubalaka, beruntung engkau wahai Ukasha. Nilkat darajatil ula, engkau mendapatkan kedudukan tinggi, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah." Dan engkau akan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kecintaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi, ya, hati kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada para sahabat Nabi, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat cinta ini telah Allah kumpulkan kita bersama Nabi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana sarafna bi'annana tarafna wa annana sarafna ala lama ashrafna fatub alayna tawba taghfir li kulli hawla washkur lana al-awrati wa amin al-rawati waghfir li walidina wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'ir al-khillan wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan minna la bijisab minna bil mustafa rasulin arda bi kulli sudin bil mustafa rasulin arda bi kulli sudin bil mustafa rasulin arda bi kulli sudin صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عباد قدس صحبه والحمد لله بالبدء والتنين. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منكم.